kami sedang melakukan proses awalnya translokasi dulu untuk pelepas liaran. Mulai dari kemarin dari pusat rehab kami ke sini ke Cagar Alam Gunung Simpang. Kami lalu melakukan habituasi, proses adaptasi kukang yang sudah kami rehabilitasi dan kami putuskan untuk layak untuk lepas liar, dimasukkan ke kandang habituasi untuk diadaptasi hingga nantinya mau dilepas liarkan langsung ke alam. Dari 10 ekor kukang ini pada dasarnya sih mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik gitu, katakanlah seperti itu. Mereka sehat secara fisik, sehat secara mental juga. Walaupun ada beberapa yang mungkin ada punya gangguan-gangguan fisik, tapi menurut kami itu tidak mengganggu bagaimana dia untuk beradaptasi di alam. Setelah kami nilai sepanjang proses rehabilitasi dari pengobatan, terus dari perilaku di kandang, bagaimana respon dia terhadap manusia, apakah masih ketergantungan apa enggak, ini semua sudah sampai di level yang udah layak seperti kukang di alam lah, katakan seperti itu. Dari 10 individu tadi tersebut ada satu yang tangannya tidak lengkap, namanya Brody. Dia datang sekitar tahun lalu kalau tidak salah, diserahkan dari BKSDA karena ada temuan dan laporan dari masyarakat dengan kondisi yang cukup mengenaskan karena dia salah satu korban elektrokusi kesetrum. Tangannya kena luka bakar tingkat 3 dan itu sudah cukup membusuk, jadi kita putuskan untuk segera amputasi karena takutnya nantinya bisa jadi tambah parah atau berujung ke kematian gitu. Akhirnya kami melakukan amputasi, kemudian saya yang melakukan juga karena saya sebagai salah satu tim medisnya. Terus seiring dengan recovery dari operasi, terus dia ketika di proses rehabilitasi juga perilakunya juga tidak menunjukkan perbedaan dan cukup mandiri di kandang, bisa bergerak layaknya kukang dan lain-lain. Ya itu sih kita putuskan ini jadi salah satu kukang yang bisa dilepas liarkan walaupun dia punya kekurangan. And now the main threat for the survival of the slow lorises is electrocutions. So because these slow lorises are living around villages, they very often come across electricity cables, and very often they get electrocuted. And we have looked at the data in one specific area in Sumatra, where we know that the population of slow lorises is quite high, and they also live in areas around villages where, according to the data from the electricity company, there can be up to thousands of slow lorises electrocuted in a year. So I think one of the solutions that we will suggest will be to first study this problem in detail and in depth to really identify the areas where the cases of electrocutions of wild animals happen more often or in high numbers, and then create solutions that can reduce that problem or even to solve this problem altogether. Ketika ini proses yang masih di kandang habituasi, kita menunggu si kukang adaptasi dulu ya. Ketika mereka sudah terbiasa dengan lingkungan baru, nanti kita akan perlahan lepaskan untuk di alam. Kansnya sangat besar sih karena hanya satu part dari anggota tubuh yang tidak lengkap dan itu pun tidak full. Dan ketika dia berjalan pun atau bergerak, lokomosi itu semuanya digunakan dengan biasa gitu.
memang pada dasarnya yaitu ya ketika hewan tidak mempunyai kelengkapan fisik yang layaknya hewan normal, itu akan jadi permasalahan terutama ketika bicara satwa liar dan mereka punya predator lah. Tapi kalau kita melihat kasus beberapa kukang, ya insting mereka memang kuat, dan yang kita tidak ketahui di satwa liar atau di hewan biasanya ketika mereka punya defect di satu indera yang lain akan memperkuat yang lain. Jadi itu makanya jadi salah satu pertimbangan ketika kita melihat kasusnya Brody dengan tangan yang buntung, tapi dia bisa agile, bisa jalan seperti biasa, makan, memburu serangga pun, bahkan mengambil makanan di pohon dan lain juga oke. Dan dia juga punya ini sih ya, kemandirian. Jadi ketika melihat manusia dia tidak akan mendatangi, dia justru menghindar. Jadi itu sudah cukup memberikan penilaian bahwa mungkin dia akan bisa survive di alam gitu.